kemarin kita sudah membahas tentang as-sifah as-salbiyah. Yang pertama al-qidam, maknanya in silab, al-adam as-sabiq gitu ya, ataupun insilab ibtida'il wujud gitu ya, ataupun istimrar al-wujud apa fil madhi ila ghair al-ghayah gitu ya. Al-baqa insilab juga, al-adam al-lahik gitu ya. Kemudian insilab juga nihayatul wujud ataupun al-akhiriyah. Kemudian istimrar al-wujud ilal mustaqbal ila ghairi nihayah gitu ya. Itu tarif-tarif yang diungkapkan oleh para ulama al-mutakallimun atau asyairah. Kemudian qiyamuhu binafsihi ya. Qiyamuhu binafsihi ay insilab al-ihtiyaj ila mahallin atau zatin. Ini ta'rifnya jamahir al-mutakallimin. Ta'rifnya Syekh Asy'ari, in silab al-ihtiyaj yang didatangkan oleh syarih, ihtiyaj ila zatin wa mukhassisin. Itu makna qiyamuhu binafsihi, karena maknanya adalah adami, salab itu ya. Kemudian insilab ihtiyaj ila mahal atau ila dzat, ini sebetulnya maknanya ingin mengatakan dzatullahi ta'ala itu ghair sifat, gitu aja gitu ya. Ingin mengatakan dzatullahi ta'ala ghairu sifat, itu qiyamuhu binafsihi. Tapi kalau Anda gunakan tarifnya, tambahkan dengan yang ini gitu ya, maka Anda akan mengatakan dzatullahi ta'ala itu bukan sifat dan juga bukan wa ghair apa al-jauhar gitu ya. Oke. Ini dua tarif, ini Imam Asy'ari, ini jumhur. Jumhur ketika mengatakan qiyamuhu binafsihi ingin mengasih tambih kepada kita dzatullah ta'ala itu bukan sifat gitu ya. Kemudian sekarang masuk ke pembahasan mukhalafatuhu lil hawadis gitu ya. Mukhalafatuhu lil hawadis. Sebelumnya ada yang kurang, kemarin belum Anda baca matannya. Yaitu apa? Nilta tuko gitu ya. Yuk baca dulu bentar. Qiyamuhu binafsihi. Oke. Summa taliha khamsatun salbiyah wa hiyal qidamu bidzati fa'lam gitu ya. Wal baqa qiyamuhu binafsihi nilta tuko gitu ya. Apa makna niltal tuko? Adrokta gitu ya. Adrokta at-tuko ay at-taqwa gitu ya. Wahya imtisa, apa yang dimaksud dengan takwa? Imtisalul ma'murat fi'lan wal manhiyat tarkan, itu namanya at-taqwa.
nilta at-tuqa. Nilta fi'lun madhi gitu ya. Fi'lun madhi berarti mutahaqqik enggak takwanya? Jika kalian mengimani dan meyakini salbiyat ini, summa taliya khamsatun ila akhirih gitu ya, maka Anda akan, bukan akan kan, kalau nilta Anda telah mendapatkan ketakwaan gitu ya. Padahal hatta syarih, hatta sahibul matan tidak tahu bahwa kita ini mendapatkan ketakwaan atau tidak gitu ya. Maka ini ta'birnya adalah bentuknya khobari gitu ya, seperti halnya sallallahu alaihi wasallam, artinya apa? Allahumma sholli gitu ya. Oke, maka di sini bentuknya itu khobari, terus apa? Terus maknanya adalah insya'i. Bentuknya apa? Khobari, maknanya doa gitu ya, maknanya insya'i. Allahumma kan gitu ya. Doa dari Syekh Dardir buat kita supaya kita mendapatkan ketakwaan. Itu nilta tuko. Nilta bentuknya khobari tapi doa. Seakan-akan beliau mengatakan apa? Allahumma ij'al atau apa gitu ya. Al-qari wa tulab al-ilmi wa man fahima hadza al-matan, ataupun tabir yang tadi, orang yang memahami dan meyakini sifatun salbiyah, semoga mereka mendapatkan ketakwaan gitu ya. Nilta, Anda mendapatkan dan telah mendapatkan gitu ya. Enggak, maknanya adalah Allahumma ij'al man i'taqada hadhihi sifat apa? Yahsul ala taqwa atau hasilina ala taqwa. Oke, itu tambahannya kemarin yang belum dibaca. Terus takhalufun lil ghairi gitu ya. Mukhalafatuhu lil ghair. Oke. Bahasa lainnya adalah mukhalafatuhu lil hawadis gitu ya. Mukhalafatuhu lil hawadis ini sifatun termasuk sifat salbiyah. Berarti maknanya bukan sifat Allah itu mukhalafah, tapi apa? Insilab gitu ya. Insilab apa insilabnya? Insilabu ma'nahu adamul muwafaqah. Berarti insilab apa? Insilab al muwafaqah ya, lil hawadis atau li syai'in. Oke, li syai'in minal hawadis. Al muwafaqah disyarahkan sama beliau. Berarti kalau misalkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah insilab al-muwafaqah li syai'in minal hawadis. Hawadis apa? Masih wallah apa? Al-alam, al-jauhar wal a'rad gitu ya. A'rad. Itu kan ya. Minal hawadis berarti Allah itu apa? Gak sama dengan jauhar, gak sama dengan a'rad. Bahasanya di sana apa? Laisa gitu ya. Allahu laisa bi jauharin gitu ya. Allahu laisa bi aradin gitu ya. Kayak gitu. Makna daripada mukhalafatuhu lil hawadis adalah insilab al muwafaqah gitu ya. Li syai'in terhadap sesuatu minal hawadis gitu ya. Makna daripada insilab al muwafaqah li syai'in minal hawadis, menafikan muwafaqah dari hawadis. Ini maknanya. Allah laisa bi jauhar, Allah laisa bi arad gitu ya. Berarti kalimat mukhalafatuhu lil ghair itu Allah laisa bi jauhar, Allah laisa bi arad. Yang ini qiyamuhu bi nafsihi ingin mengatakan Allah itu bukan sifat. Gitu ya. Oke. Allah itu bukan sifat. Suaranya ngalahin suara ana. Terus, nah kalau mukhalafatuhu lil hawadis, Allah itu bukan jauhar, juga Allah bukan arad gitu ya. Allah bukan jauhar dan Allah bukan arad. Itu mukhalafatuhu lil hawadis. Terus kita baca langsung matanya dan syarahnya. Wa ma'naha, makna daripada mukhalafatuhu ta'ala li ghairihi minal hawadis, wa ma'naha adamul muwafaqah gitu ya.
insilab, kan gitu adamnya, insilabil muwafaqah li syai'in minal hawadis. Panas nggak? Nggak. Oke. Insilab al muwafaqah li syai'in minal hawadis. Apa insilab al muwafaqah li syai'in minal hawadis? Ketika Allah itu munsalibun an muwafaqatihi lil hawadis, gitu ya, maka Allah falaisallahu ta'ala bijauhar, gitu ya. Terus wala jisam, Allah bukan jauhar juga bukan jisam. Apa yang dimaksudkan jauhar di sini? Jauharul fard, gitu ya. Allah bukan jauharul fard, sebuah benda yang nggak mungkin lagi dibagi, gitu ya. La yatajazza, gitu ya. Wala jisam ma tarakaba min jauharaini al fardaini fa aksar. Karena ini pendapatnya siapa? Mutakallimun, gitu ya. Ma tarakaba min jauharaini al fardaini fa aksar, itu jisam. Boleh nggak ana singkat? Falaisallahu ta'ala bijirmin. Boleh ya? Karena jirmun yashmal, gitu ya. Jauhar fard juga yashmal jisam. Wala aradin ay falaisallahu ta'ala bi'arad, gitu ya. Oke. Sifat daripada salah satu arad daripada jauhar, gitu ya, ataupun salah satu sifat daripada jauhar itu adalah mutaharrik, gitu ya, atau lahu, sebentar di sini ya. Salah satu makna daripada arad ataupun afrod daripada arad itu ada namanya al-harokah, gitu ya. Ada namanya as-sukun, gitu ya. Ini arad. Terus ada namanya ijtima. Ada namanya apa kemarin? Al-iftiraq, gitu ya. Terus ada yang namanya al-laun, gitu ya. Berarti jauhar Allah itu laisa bi jauhar. Salah satu sifat ataupun yang dimiliki oleh jauhar adalah jauhar itu mutaharrik, gitu ya. Memiliki sifat harokah, gitu ya. Jauhar itu sakin, gitu ya. Sakin karena memiliki sifat sukun, gitu ya. Berarti di sini ketika ana bilang falaisa bijisam walaisa bi'arad wala mutaharrik. Mutaharrik ini isim fa'il kan, yang seakan-akan ana ingin mengikhbarkan apa? Allah itu laisa bimutaharrik, gitu ya. Berarti Allah itu tidak disifati dengan harokat, gitu ya. Ketika bilang Allah Zaid mutaharrikun, berarti apa? Qiyam, gitu ya. Al harokatu bi Zaidin, kan itu ya. Sekarang ganti Allahu laisa, gitu ya. Laisa bi mutaharrik. Karena bahasanya bahasa mutakalimin, gitu ya, bukan bahasa nahwu dan bukan bahasa sorof, gitu ya. Maka Zaidun mutaharik, Allah laisa bi mutaharik, qiyam jadi nafyu, gitu ya, ataupun salbu qiyamil haroka bi Zaid billahi ta'ala, gitu ya, diganti. Ketika bilang Zaid mutaharik ya dong, tapi Allah lah, tidak disifati dengan mutaharik. Wala sakin, gitu ya. Allah juga tidak disifati dengan sukun. At-taharruk al-harakatu was-sukun itu adalah apa? Afrod daripada apa? Arad, kan gitu ya. Kalau dalam bahasa mutakaliminnya yang 4 ini namanya apa? Al-kaun, gitu ya. Al-kaun. Nah, seakan-akan kalimat setelahnya wala mutaharrik, wala sakin itu adalah tafsil, gitu ya. Ba'da apa? Ba'da lawannya tafsil apa? Ijmal, gitu ya. Berarti seakan-akan falaisa Allah ta'ala bi jauhar wala bi arad, ini sudah cukup nih, gitu ya. Ataupun jangan jauhar, biar kalau mutakalimun falaisa Allah ta'ala bi jirmin, gitu ya. Jirmin ini mencakup apa? Mencakup jauhar sama apa? Jisam, ya kan? Jauharnya jauhal fard, gitu ya. Dua kalimat ini
mencangkup semua kata yang ada disebutkan dalam satu paragraf ini, gitu ya. Falaisa Allah Ta'ala bi jirmin wala bi aradin, itu tafsilnya Allah bukan jauhar, Allah bukan jisam, Allah bukan mutaharik, Allah bukan sakin, gitu ya. Wala yusafu ta'ala bil kibari wala bisigari, gitu ya. Allah tidak disifati dengan kabir, juga tidak disifati dengan sogir, gitu ya. Wala al fauqiyah wala bi tahtiyah wala bil hulul fil amkinah. Oke. Wala bisigor, tidak disifati dengan itu. Wala bil kibar, karena itu amrun i'tibari yun menurut mutakalimun, gitu ya. Kabir, sogir, gitu ya. Itu bukan sesuatu yang mutahakik ada fil kharij. Itu cuman i'tibar saja, gitu ya. Hanya fi dhihni saja. Itu pun enggak fi dhihni juga, gitu ya. Ini lebih besar mana sih ukurannya antara tutup ini dengan spidol? Ini lebih besar ini kan? Ini asgor, ini akbar, ini kabir. Dilihat dari yang ini bentuknya. Ini sogir dilihat dari yang ini kan? Gitu ya. Nah, ini bagi mutakalimun itu i'tibar saja, gitu ya. Amrun i'tibari. Wala yusafu ta'ala bil kibari wala bisigari wala bil fauqiyah. Misalkan Allah ada di atas kita, kita ada di bawah Allah, gitu ya. Wala bitahtiyah, berarti apa? Allah ada di bawah kita dan kita ada di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala, gak mungkin, gitu ya. Wala bil hulul fil amkinah, yang dimaknakan al hulul di sini adalah menempati, gitu ya. Hala makanan, gitu ya. Ayatahayyaza fi makanin. Wala bittihad, tidak bisa nyatu. Ini sebetulnya sifat Allah. Allah itu tidak mungkin tuh disifati dengan ittihad. Padahal al-hawadis juga tidak mungkin disifati dengan ittihad, gitu ya. Jismun dengan jismun nyatu, nggak mungkin tuh, gitu ya. Maksudnya kayak gini. Ketika kopi sama air nyatu, itu kan nyatu ya, bahasa kita. Itu sudah air putih, boleh nggak dikatakan itu air putih? Enggak kan? Boleh nggak hanya dikatakan serbuk kopi? Enggak kan? Tapi air kopi. Berarti nggak mungkin tuh, sawaun kana hawadis ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala nggak mungkin disifati dengan ittihad, gitu ya, nggak mungkin. Tapi kalau hulul, ini hulul ada maknanya apa? Makna menurut orang-orang Kristen, gitu ya. Ketika apa? Ketika Allah itu masuk ke dalam tubuhnya Nabi Isa, maka Nabi Isa itu apa? Dikatakan anaknya Allah, gitu ya. Itu namanya hala yahulu, gitu ya. Yahulu jasad Nabi Isa, maka dikatakan apa? Allah jadi anaknya Nabi Isa. Itu namanya hal. Yahulu bimana apa? Bimana akwalnya firok adiniyah, gitu ya, ataupun adian. Tapi kalau di sini wala bil hulul fil amkinah, ayat tahayyaza, gitu ya, menempati sebuah tempat. Wala bil ittihad, ittihad tadi dua tubuh nyatu, gitu ya. Itu gak mungkin saun kana lillahi ta'ala ataupun lil hawadis. Wala bittisal, wala bil infisal. Oke, ittisal dan infisal buat yang ini. Ijtima sama iftiraq. Al ittisal maknanya nempel, gitu ya. Antara ini dan ini nempel, itu namanya ittisal, gitu ya. Kalau infisal itu enggak nempel tapi berdekatan, atau bahasa lainnya iftiraq, gitu ya. Allah tidak bisa disifati dengan itu. Wala bil infisal, wala bil yamin, wala bil bishimal. Allah tidak bisa dikatakan sebelah kanannya Zaid dan Zaid sebelah kirinya Allah. Allah sebelah kirinya Zaid dan Zaid sebelah kanannya Allah. Wala bil khalfi, wala bil amam, gitu ya. Wala bi ghairi dzalika min sifatil hawadis. Jadi dari mana mulainya sifatul hawadis? Dari mulai mutaharrik, gitu ya. Wala mutaharrikun, itu adalah sifat hawadis. Dari mulai mutaharrik sampai wala bil amam, sampai wala bil amam itu adalah contoh daripada ataupun pembagian daripada arad, gitu ya. Depan, kiri, kanan, cuman pembagiannya dimutlakan, gitu ya. Baik itu aradnya menurut mutakalimin ataupun aradnya menurut hukama, gitu ya. Mau gak mau mereka
ketika menjelaskan hal ini, menjelaskan ro'yunnya hukama, supaya ingin menafikan apa yang Anda pahami wahai hukama tentang arad itu nggak ada menurut kami, gitu ya. Tidak bisa dinisbatkan kepada Allah, itu ya. Oke. Pertanyaannya, kalau Allah itu insilab al-muwafaqah li syai'in minal hawadis, terus di sini apa? Juga pada kalimat wala bi ghairi dzalika min sifatil hawadis. Allah ini tidak sama dengan sifat hawadis, gitu ya. Oke. Berarti insilab al-muwafaqah bil jauhar ataupun bil jirmi, gitu ya. Terus bi al arad. Coba lihat di sini wa ahkamihi, ya, wa ahkamihi. Kalimat ini kita simpan aja untuk pendalaman gimana sih ahkamnya jirm, ahkamnya jauhar, ahkamnya arad, itu adanya di kitab-kitab mutawalat, gitu ya. Oke, yang penting kita ingat insilabul muwafaqah bil jirmi wa ahkamihi, insilab al muwafaqah bil arad wa ahkamihi, gitu ya. Adapun ahkamnya apa itu nanti di pembahasan kitab-kitab lainnya. Terus ana tanya nih sekarang, bukankah Allah dan hawadis itu memiliki kesamaan di dalam wujud? Ya nggak sih? Allah juga memiliki sifat wujud, hawadis juga memiliki sifat wujud, kan itu ya. Berarti la yukhalif dong katanya. Al-mumasalahnya itu ada dua, gitu ya. Sebentar. Al-wujud, bukankah itu wujud itu ada mumasalah baina Allah wa apa namanya? Wujud ya, min haitsu ma'nahu wujud at-tahaqquk. Itu masalallahu taala bil hawadis, gitu ya. Oke. Di sini ada namanya al-mumasalah. Mumasalah. Ya kan ya? Al-wujud itu adanya mumasalah baina apa? Baina Allah wa al-hadis. Tapi mumasalah yang gimana? Yang dinafikan. Jadi mumasalah ada dua. Mumasalah yang yastalzimu hal sama yang la muhal, gitu ya. Mana yang dinafikan? Mumasalah yang yastalzimu hal itu dinafikan. Oke. Contoh yang ini. Bukankah Allah itu sama dengan jauhar dari sisi apa? Insilab ihtiyaj ila dzat, gitu ya. Jauhar itu tidak butuh hal yang lainnya untuk apa? Untuk ada, gitu ya, ataupun untuk mutahaqqik. Tapi sifat itu nggak mungkin tuh di dalam ilmu apa namanya? Di dalam ilmu falsafat dan mutakalim ataupun ilmu kalam, sifat itu nggak mungkin ada kecuali ada zat, gitu ya. Gerak, kemudian diam, warna, gitu ya, panas, dingin, itu nggak bukan ada tuh. Kecuali apa? Kecuali dia menempel kepada zat, baru ada, gitu ya. Gerak sendiri, gitu ya. Gerak tanpa ada zat nggak mungkin. Tapi gerak itu kapan adanya? Ketika dia memasuki zat, maka akan disifati dengan gerak, atau gerak itu maka ada. Maksudnya kayak gini, Zaid mutaharik, gitu ya. Berarti ada zat namanya Zaid dan juga ada namanya taharik atau harokah, gitu ya. Maka zat ataupun jauhar itu nggak butuh yang namanya zat lain supaya dia qaim, tapi sifat membutuhkan. Nah, ini kesamaan. Allah memiliki kesamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan jauhar. Itu kesamaannya tidak menyebabkan apa? Tidak menyebabkan istihalah. Terus berikutnya, sekarang masuk ini ya. Mukhalafatul hawadisi adalah insilab al muwafaqah li syai'in minal hawadis.
Dalilnya id laukana mumasilan, terus ya, id laukana mumasilan, id laukana mumasilan. Allahu ghair mumasil, gitu ya, li syai'in min al-hawadis. Ini dakwanya, itu ya. Kayak gini ya, Allah mumasil, terus dinafikan kan gitu ya. Allah mumasil li syai'in minal hawadis, terus ana nafikan gitu ya. La gitu ya. Laisallah. Apa dalilnya? Id. Mulai. Laukana Allahu mumasilan. Berarti li syai'in minal hawadis gitu ya. Seakan-akan ada yang dibuang sini. Id laukana Allahu mumasilan lakana wajaba, ataupun jangan lakana dihilangkan ya, la wajaba langsung, la wajaba. Ini jawabnya lau ya. Berarti ini menggunakan kias apa? Istisna'i. Ini adalah jawabnya, jawab. Ini adalah syarat kan itu ya, syaratnya. La wajaba lillahi ta'ala, la wajaba lillahi ta'ala ma wajaba lil hawadis, ataupun lahanya jauhar atau arad gitu ya. Laukana Allah Ta'ala mumasilan lil hawadis lawajaballahu ma wajaba, lawajaba lillahi ta'ala ma wajaba lil hawadis. Oke, lawajaba la lazima, la lazima lillahi ta'ala ma apa? Yalzam lil hawadis. Contohnya apa? Ketika Allah itu sama dengan hawadis, maka Allah disifati dengan mutaharrik. Ketika Allah itu sama dengan hawadis, maka Allah disifati dengan sakin. Tapi ingat, mumasalahnya mumasalah yang mengakibatkan mustahil, gitu ya. Jangan mumasalah yang tidak mengakibatkan mustahil. Ini yang diinginkan mukhalafatuhu lil hawadis. La wajaballahu ma wajaba lil hawadis. Lakinnahu la yajib, gitu ya. Lakinnahu la yajib. Fasabata fala apa? Fala yakunu Allahu apa? Mumasilan, gitu ya. Lakinnahu la yajib. Ketika la yajib, maka Allah tidak disifati dengan mumasil, gitu ya. Itu sigoh ataupun uslub mantiknya, gitu ya. Kalau misalkan di dalam takbir kitabnya wal lazim, lazim adalah yang ini, gitu ya. La wajaba, ini la wajaba sampai sini itu lazimnya, al lazim, ataupun apa? At-tali, gitu ya. Wal lazim batil, fa
batala al malzum, gitu ya. Mana malzum? Yang ini, gitu ya. Ini adalah malzum. Ini adalah al muqaddam. Kadang takbir lainnya adalah apa? Wattali batil. Fa batala al muqaddam. Ketika batalat malzum atau muqaddam, gitu ya, atau yang ini, maka apa? Fasabata annallaha ta'ala goir mumasil. Kalimat Allah Ta'ala goir mumasil itu apa? Mukhalafatuhu lil hawadis, gitu ya. Tinggal kawan-kawan cari dalil mulazamahnya apa, kemudian dalil istisnainya apa, gitu ya. Yang jadi sebentar. Maksudnya dalil qadiyah hamliyahnya, gitu ya. Kan kemarin ketika kita menggunakan qiyas istisnai yang diminta dicari ada apa? Dalil al-mulazamah, gitu ya. Kemudian satu lagi apa? Dalil al-qadiyah al-hamliyah, gitu ya. Al-qadiyah al-hamliyah ataupun dalil al-istisna, bukan istisna ya, istisna, ya. Yang dalil istisnanya di sini apa? Raf'u at-tali, ya. Itu yang diminta. Kemudian walam, annal alam itu bentuknya adalah pendekatan dengan cara melihat apa yang ada di sekitar kita. Oke. Id laukana mumasilan laha, oh di sini adalah hanya ya. Tidak. Id laukana mumasilan laha lil hawadis ataupun lil asya minal hawadis, gitu ya. Id laukana mumasilan laha lawajaba lahu ta'ala ma wajaba, gitu ya. Lawajaba lahu ta'ala ma-nya adalah isim dari fi'al daripada apa? Wajab, kan itu ya. Lawajaba, apa yang wajab? Ma wajaba laha lil hawadis, ataupun lahanya kembali ke mana? Hitungan tadi tuh. Jauhar, arad, mutaharik, sakin ila akhirih, itu haknya. Dan itu semuanya minal hawadis. La wajaba lahu ta'ala ma wajaba minal hawadis wal iftiqar la wajaba lahu ta'ala ma wajaba laha minal hawadis la lazima, gitu ya. Kemudian wadzalika wal iftiqar, berarti la wajabanya apa? La wajaba lillahi ta'ala, ada dua, gitu ya. Apa? Yang pertama maknya, gitu ya. Yang kedua la wajaba lillahi ta'ala iftiqar, gitu ya. Wadzalika muhalun, dan itu mustahil. 5 marro. 5 marronya adalah kalau seandainya Allah itu sama dengan hawadis, maka Allah itu disifati dengan iftiqar. Ketika disifati dengan iftiqar, maka akan ada namanya tasalsul sama daur, ya. Oke. Kemudian wahdaniyatuhu, mukhalafatuhu lil hawadisi, terus disifati dengan al wahdaniyah, gitu ya. Oke. Insilab maknanya, gitu ya. Insilab. Wahdaniyah, Allah bukan disifati dengan wahdah, gitu ya. Bukan, tidak disifati dengan kasroh, enggak. Kalau misalkan Allah disifati maknanya adalah Allah itu apa? Wahid, gitu ya. Ataupun ahad, itu namanya apa? Bukan salbiyah, tapi apa? Wujudi.
Maka wahdaniyah jangan dimanakan Allah wahid, gitu ya. Jangan dimanakan Allah itu ahad, gitu ya. Tapi dimanakan apa? Insilab, gitu ya. Insilab apa? Insilabil kasrah. Misal, gitu ya. Insilab al-kasrah. Lawannya wahdah. Tapi kita lihat maknanya sesederhana inikah, gitu ya, atau gimana? Yuk. Di dalam pembahasan sebentar. Di dalam pembahasan kidam, gitu ya. Di pembahasan kidam, insilabu al-adam as-sabiq, gitu ya. Yang ini lebih jelas. Insilab ibtida'il wujud. Jadi kidam ini sifatnya dikasih kepada wujud, gitu ya. Al-kidam, jadi kidami wujud apa? Allah Ta'ala, gitu ya. Baqai wujud Allah Ta'ala, gitu ya. Jadi ke wujudnya nih. Ketika wujudnya disifati dengan kidam, maka zatnya kena, gitu ya. Jadi awalnya kena wujudnya, gitu ya, sifatnya itu. Awalnya kena baqonya, gitu ya. Sekarang wahdaniyah, gitu ya. Insilabil kasroh. Kasrohnya di dalam hal apa, gitu ya. Ketika Anda berbicara tentang Zatullah Ta'ala, berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Allah Ta'ala itu kita berbicara tentang menyinggung tentang zatnya, gitu. Zatuhu. Ketika berbicara tentang wujud, ketika wujud berbicara tentang kidam, juga baqo. Terus berbicara tentang sifatnya, gitu ya. Sifatuhu. Kemudian berbicara tentang af'aluhu. Nah, wahdaniyah itu ke wahdaniyatu zat, wahdaniyatu sifat, juga wahdaniyatu af'al, gitu ya. Ada 3. Wahdaniyatu sifat, wahdaniyatu zat, wahdaniyatu af'al. Apa yang dimaksudkan dengan wahdaniyatu zat? Berarti apa? Insilabil kasroh di dzatillahi ta'ala. Apa yang dimaksudkan dengan wahdaniyatu sifat? Insilabil kasroh li dzatillahi, li sifatillahi ta'ala. Apa makna kasroh? Lawan wahdah, gitu ya. Af'al, ini apa? Insilabil kasroh li af'alillahi ta'ala. Maksudnya gimana sih? Insilabi al-kasroh li dzatillahi ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu gak banyak, gitu ya. Apa maksudnya nih? Gitu ya. Di sini ada namanya al-kam, gitu ya. Oke. Tamam. Kam itu ada 2. Sebentar, mohon maaf, yang di sini. Sini ya. Ada namanya al-kam. Kam itu ada 2. Ada namanya muttasil, ada namanya munfasil, ya. Contohnya nih. Ketika Anda melihat kitab ini, gitu ya, ada namanya permukaan, itu kan ya, ada permukaan, kemudian terus kita lihat lagi dengan cahaya, dengan warna, itu kita melihat garis, gitu ya, itu kan. Ini namanya bahasa mereka satah, gitu ya, sathun, permukaan. Ini namanya khot, gitu ya, ini namanya khot.
Terus ketika Anda melihat satu kesatuan buku ini berbentuk balok gitu ya, bukan kubus. Artinya ada panjangnya, ada lebarnya, dan seterusnya. Dan di dalamnya ada isinya gitu ya, panjang, lebar, sama tinggi. Oke. Kamuttasil itu yang terdiri dari 3 hal gitu ya, yang Anda sebutkan tadi. Pertama khot gitu ya, kedua apa? Kedua as-satah, yang ketiga adalah namanya jism at-ta'limi. Nama ini ya, yang penting kita ingatnya tergambarnya apa? Ada namanya khot yang ini gitu ya, kemudian satah, kemudian dia membentuk sebuah ruangan gitu ya, itu jismun ta'limi. Nah, yang ini nih, khot, satah, sama jismun ta'limi. Misalkan buku ini ya, kita simpan di otak nih, simpan di otak kita. Ngelihat buku, misalkan kawan-kawan ngelihat ini, pertama nggak ngelihat spidol ini, terus ngelihat spidol ini, apa sih pengaruhnya bagi kita? Spidol ini gambarnya tersimpan di otak kita, iya nggak sih? Ya kan ya, tersimpan di otak kita. Begitu juga dengan buku ini nih, buku ini tersimpan di otak kita nih, udah tergambar. Kemudian bayangkan buku ini terbelah, dibagi 2 gitu ya, bagi dua sampai sekecil-kecilnya di otak kita, bagi terus, bisa nggak? Tapi bukunya kan tetap di luar ini, cuman di otak kita sudah terbelah. Nah, ini yang dikatakan apa? Yang dikatakan kam muttasil gitu ya, yang bisa kita bayangkan, 2 hal tersebut terbagi gitu ya, sesuatu yang bisa kita bayangkan di otak kita bahwa hal itu terbagi gitu ya, itu namanya kam muttasil. Terus ada namanya kam munfasil gitu ya. Kemudian berikutnya kam munfasil. Satu lagi yang kam muttasil. Apa kam muttasil satu lagi? Az-zaman. Aduh, kurang. Tambah satu lagi ya di sini ya. Az-zaman. Terus kam munfasil. Contohnya adalah al-adad. Ya. Al-adad. Kam muttasil, kam munfasil. Kam muttasil ada 4, kam muttasil ada 4, khot, satah, jismun ta'limi, sama zaman. Zaman ya. Kemudian adad. Adad itu termulai dari 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Itu namanya adad. Kalau 1 bukan adad ya. Adad termulai dari 2. Nah, kam munfasil juga sama gitu ya. Ma yakbal at-taksim gitu ya. Ma yakbal taksim di otak kita. Misalkan ada 6, ya udah kita bagi di otak kita gitu ya. Coba kita lihat sekarang di sini. Allah itu katanya insilab al-kasrah an sifatihi wa dzatihi. Yang dimaksudkan dengan insilabil kasrah an dzatihi, in silab al-kam al-muttasil gitu ya. Insilabnya an ya, anidzat, tamam, anidzat. Kemudian insilab al-kam al-munfasil anidzat. Ini makna daripada insilabil kasroh anidzat. Insilab kam muttasil anidzat, insilab kal munfasil anidzat. Terus
Insilab kamuttasil an dzatillahi ta'ala itu adalah insilab at-tarakub anin dzatillahi ta'ala. Coba kita lihat buku ini gitu ya. Buku ini bisa ana bagi-bagi di otak ana. Berarti buku ini apa? Seakan-akan buku ini bisa ana bagi gitu ya, atau ana bagi jus gitu ya di otak ana. Nah, ketika ana menafikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka ana menafikan apa? Menafikan tarokub anillahi taala, an dzatillahi taala. Dzatullah taala basit gitu ya. Ghairu murakkabah. Gitu ya. Ini yang diinginkan dari mana kamuttasil an dzatillahi taala. Insilab at-tarakub an dzatillahi ta'ala. Kenapa? Karena kamutasir dan kamunfasil sebetulnya itu nggak dianggap oleh siapa? Mutakallimun. Ya, mutakallimun nggak sama sekali melihat kamutasir bimana ini. Nggak melihat kamunfasil bimana ini. Itu ghairu maujud, gitu ya. Nggak ada. Terus insilab di sini apa dong? Insilab kamutasil an dzatillahi ta'ala, insilab at-tarakub an dzatillahi ta'ala. Gitu ya. Hilangkan tarakubnya. Terus insilab kamun fasil an dzatillahi ta'ala adamu isnainiyah katanya gitu ya, ataupun insilab apa al isnainiyah. Apa sih yang dimaksudkan insilab isnainiyah? Insilab an-nid. Nidun apa sih? Tandingan gitu ya. Ketika Anda menafikan kamu fasil an dzatillahi ta'ala, itu menafikan Allah itu tidak punya syarik gitu ya, tidak punya nid, tidak punya tandingan. Insilabnya insilab isnainiyah. Kemudian yang ketiga, silab al-kam yang muttasil an sifatihi gitu ya. Kalau ini kan insilab tarakub ya, an dzatillahi ta'ala. Ini insilab isnainiyah. Tidak ada Allah itu adadnya tidak ataupun Allah itu wahid gitu ya. Bukan ilah itu enggak dua tapi satu. Adad dimulai dari 2 sampai berikutnya. Berarti ketika insilab isnainiyah, Allah itu apa? Basit kan gitu ya, mafhumnya. Mafhum dari lafadznya. Insilabul kam al-muttasil an sifatihi. Min jin sin wahidin. Oke. Kalimat jinsin wahidin ini ungkapan dari sesuatu yang dari satu hal ya. Misalkan jinsunnya adalah ilmun, bukan jinsun di dalam nahwu ya, di dalam mantik ya. Misalkan ilmun. Allah itu tidak memiliki tidak disifati dengan memiliki 2 ilmu, 3 ilmu, 4 ilmu, enggak gitu ya. Itu namanya kamuttasil an sifatihi, insilab ta'addud sifat min jinsin wahid. Ilmu Allah punya sifat ilmu ya. Ilmu Allah tuh enggak 2, 3, 4, 5 enggak gitu ya. Tapi ilmu Allah Ta'ala itu wahid gitu ya. Contohnya adalah ilmu misalkan. Itu adalah kamuttasil min jinsin wahid. Kemudian kam munfasil an sifatihi. Berarti insilab juga
insilab, bahasanya apa ya? Tamasul. Bentar ya. Insilab wujudu sifat ka sifatillahi ta'ala. Tamam. Insilab wujud sifatin li ghairillah ka sifatihi. Ya. Insilab wujudu sifat li ghairillah ka sifatihi. Bukankah Zaid itu punya sifat ilmu, gitu ya? Seperti hanya sifat Allah. Allah juga punya sifat ilmu kan? Berarti ini gak masuk dong. Di sini mahiyatul ilm sama, cuman ilmu Allah Ta'ala akan berbeda dengan ilmu manusia, gitu ya. Ilmu Allah Ta'ala dia disifati dengan qadim, sedangkan ilmu al-hadis itu disifati dengan hadis, gitu ya. Itu bedanya. Wujud sifat li ghairillahi ta'ala ka sifatillahi ta'ala itu dihilangkan. Jadi sifat manusia ataupun sifat-sifat Allah itu tidak dimiliki oleh sifat manusia, dalam artian ilmu Allah Ta'ala sama dengan ilmu manusia, ada juga ilmu tapi beda, gitu ya, nggak sama. Dari lafadznya, dari mafhumnya sama, gitu ya, tapi yang diinginkan adalah bukan dari mafhumnya. Oke, kayak gini. Al-ilmu li Zaidin sama lillahi ta'ala. Kebalik sih ke atas. Ini mafhumnya sama. Mafhumuhu huwa gitu ya. Mafhumuhu ini la wahid. Sama, ilmu Zaid sama ilmu ta'ala mafhumnya sama, tapi dibedakannya di mana? Di infikak sama adamul infikak, gitu ya. Ilmu Allah Ta'ala la yanfak anillahi ta'ala, tapi ilmu Zaid qad yanfak aniz Zaid, gitu ya. Itu bedanya. Jadi al-ghairiyah di sini bukan ghairiyah dari mafhum, gitu ya. Bukan ghairiyah dari mafhum, tapi ghairiyahnya dari mana? Dari infikak sama adamul infikak. Ilmu Allah Ta'ala itu la yanfak anillahi ta'ala, sedangkan ilmu Zaid itu apa? Yanfak aniz Zaid, ketika Zaid meninggal, kan gitu ya, ketika Zaid sebelum dapat ilmu. Kemudian ini kamun fasilnya an sifatihi. Yang terakhir insilab al-kam al-mun fasil an fi'lillahi ta'ala, an fi'lihi. Mananya in silabul fi'li an ghairihi, titik, beda yang terakhir itu. Kalau ini kan wujudu sifat, insilab wujudu sifat li ghairillahi ka sifatillahi ta'ala, gitu ya. Memenafikan adanya sifat seperti sifat Allah. Nggak ada tuh sebuah sifat yang sama dengan Allah, gitu ya. Harusnya kayak gini juga dong, yang fi'lun. Nggak ada fi'lun abdi yang sama dengan fi'lun Allah, gitu ya. Harusnya kayak gini, insilabul fi'li an ghairillahi ka fi'lillahi ta'ala. Nggak ada dong fi'lun abdun itu sama dengan fi'lun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak, tapi ini menafikan fi'al dari selain Allah. Seakan-akan apa? Fi'lun itu sodirun minallahi ta'ala. Yang dimaksudkan fi'lun di sini berarti al-ijad wal i'dam, ataupun fi'lun di sini bimana at-ta'sir, ataupun apa? Al-ijad wal i'dam. Al-ijad menciptakan, al-khalq di sini, ya. Al-i'dam berarti apa? Imatah, misalkan menafikan, meniadakan, ya. Ataupun ijadul mungkin wa i'damul mungkin. Itu namanya taksir. Jadi insilabut taksir an ghairillahi ta'ala. Jadi ghairullah ta'ala itu la yu'assir. Kan itu ya. Makanya api walaupun terlihat membakar, gitu ya. Asar ataupun pengaruh yang memberikan ihraq itu api atau ke Allah. Gitu ya. Ini pembahasannya di sini, gitu ya. Insilabu al-fi'li an ghairillahi ta'ala. Yang mu'assir itu hanya Allah saja.
Nah, berarti kam yang ada di falasifah gitu ya, tujuannya untuk mendekatkan kita yang dimaksudkan muttasil sama munfasil itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ketika ana masuk wahdaniyatullahi ta'ala insilab kumumil khamsah katanya. Ini kumumil khamsah yang dimaksud. Gitu ya. 1 2 3 kam juga di sini 4 5. Itu ya. Insilab kumumil khamsah itu ini. Ini juga khamsah. Tapi yang diinginkan yang ini. Gitu ya. Oke, insilab kumumil khamsah yang ini ya. Terus di dalam fi'lun tidak ada mutasil karena juz. Fi'lun itu nggak bisa dibagi-bagi dalam artian setengahnya si fulan, setengahnya si fulan, nggak bisa. Makanya fi'lun hanya satu saja. Pertanyaan berikutnya, ta'adud sifat min jinsin wahid, gitu ya. Coba kamutasil kayak gini nih, kayak khot gitu ya. Satu nih, bisa dibaginya kayak gini. Itu di otak kita, gitu ya. Khot anak bagi 2, itu di otak kita. Terus permukaan seperti ini, bisa dibaginya itu di otak kita, gitu ya. Nah, kalau misalkan hadza ilmun wa hadza ilmun akhar, berarti 1 2. Sebetulnya makna ini katanya kalau ana kembalikan ke makna ittisal dan infisal itu masuknya kepada munfasil. Cuman ya seperti ini mereka maknakan, gitu ya. Mereka maknakan kamutasil ya kayak gini. Artinya istilah mutakalimun ya. Kamutasil anis sifat adalah insilab ta'adud sifat min jinsin wahid. Ilmu Allah itu satu, kudrah Allah itu satu, nggak 2, nggak 3, gitu ya. Iradah Allah itu satu, nggak 2, nggak 3, gitu ya. Hayat Allah subhanahu wa ta'ala itu satu, nggak 2, nggak 3. Ya, terus apa lagi? Sama Allah subhanahu wa ta'ala itu satu, nggak 2, nggak 3, gitu ya. Ini sifat Allah. La yata'addad. Ilmunya 1 2 3. Nanti ujung-ujungnya ilmu itu ya ta'addad bi ta'addud ma'lum, kan gitu ya. Ilmu nahwu, ilmu balaghah, ilmu kada, ilmu kada. Jumhur mutakalimin mengatakan ilmu Allah satu, nggak ada ta'adud, ya. Bisa ya? Ilmu lulu. Siap, kata lulu, ilmu itu nggak bisa ya ta'addad, ya. Oke, kayak gitu jadinya. Ilmu ya ta'addad, ilmu 1 ilmunya nahwu, ilmu 2 balaghah, ilmu 3 misalkan sorof, gitu ya. Ilmun ta'addad, gitu nggak bisa. Ilmu Allah itu tidak disifati dengan hal ini, gitu ya. Ilmu Allah tidak disifati dengan ilmun. Ilmu itu satu, dapat ya. Oke. Walaupun sebagian mutakalimin mengatakan ilmu ta'ala itu ya ta'addad min haitsu ma'lumnya. Oke, yuk kita baca. Wa khamisus sifat as-salbiyah wahdaniyah wa hiya ibaratun an salbil kasrah at-ta'addud anidzatillahi ta'ala. Berarti yang dimaksud salbil kasrah ini apa? Salbil kam muttasil sama kam munfasil an dzatillahi ta'ala. Wa ani sifatillahi ta'ala. Juga an kam muttasil sama salbil kam muttasil sama munfasil an sifatillahi ta'ala. Wal af'al ay adamul isnainiyah. Di sini beliau mengatakan adamul isnainiyah saja. Kalau ana bilang adamul isnainiyah, ini hanya berlaku buat apa? Kam munfasil saja, ya. Karena isnainiyah itu adad, sedangkan pembahasan yang diinginkan di dalam wahdaniyah itu menafikan semua kam. Padahal kam isnainiyah hanya munfasil saja, gitu ya. Nggak masuk mutasil.
adamul isnainiyah fidzat ay fidzatillahi ta'ala ittisalan wa infisalan. Masalah kan? Karena ittisal dan infisal itu beda maknanya, gitu ya. Bukan adamul isnainiyah di sini ingin mengatakan adamu ta'adud al-adad, tapi yang diinginkan di tafsirnya, gitu ya. Ay fi dzatihi ta'ala ittisalan wan fisalan, menghilangkan apa? Kam muttasil sama kam munfasil. Ittisalan wan fisalan maknanya apa? Kam muttasil sama kam munfasil. Fa wahdaniyatu dzat tanfi anhu ta'ala kam al muttasil, gitu ya. Dan kam al munfasil. Oke, tafsirnya ay tanfi al adad fi dzatillahi ta'ala muttasilan kana au munfasilan. Ini masalah juga, kan itu ya? Oke. Ingat ya, nafyu al-adad harusnya buat apa? Muttasil sama munfasil. Oke, kalau misalkan nafyul adad itu bukankah 2 juz itu juga adad? Iya nggak sih? 2 juz, gitu ya? Kalau antum anakan lugotan kayak gitu nggak apa-apa. Nafyul adad di sini apa? Beda loh kalau misalkan antara sesuatu yang basit sama yang murokab. Bedanya apa? Kalau murokab terdiri daripada 2 juz atau lebih. Kalimat 2 juz itu apa? 2 adat, gitu ya. Oke, itu kalau diinginkan itu nggak jadi masalah. Kemudian nafyil adad fi dzatillahi fi dzat muttasilan kana au munfasilan fatan fit tarkib fi dzatihi ta'ala, itu buat apa? Kam muttasil, gitu ya. Ini dibuat di anak susun kayak gini supaya kawan-kawan, oh ini yang dimaksudkan fatan fi apa? Fatan fi, mana kalimat fatan fi at-tarkiba min dzatihi ta'ala, apa nafyun apa di sini? Kam muttasil, gitu ya. Wa wujud dzatin ukhra tumasilu dzatillahil aliyyi, itu apa? Kam munfasil. Ay annahu ta'ala laisat dzatuhu murakkabatan min ajza'in muttasilin, itu menafikan kam muttasil. Ba'duha min ajza'in muttasilin ba'dihha bi ba'din wa illa lakana mumasilan lil hawadis min haitsu tarkib fayahtaj ila man yurakibuhu. Ini sudah masuk ke dalil. Annahu ta'ala laisat dzatuhu murakkabatan min ajza'in muttasilin ba'diha bi ba'din. Ya. Lau kana kadzalika lakana, itu sudah masuk apa? Dalil ya. Dalil-dalilnya. Terus yang berikutnya, wa adamu isnainiyah, itu ya berarti. Isnainiyah ini takwilkan maknanya mau kemana, gitu ya. Isnainiyah adamu al-adad, cuman adat yang gimana nih? Apakah adat menurut istilah ulama mutakalimin dan hukama ketika mereka membahas tentang al-arad, ataukah menurut bahasa, gitu ya? Karena 2 juz juga 2, gitu ya. Wa adamul isnainiyah fi sifatihi al-aliyah ittisalan au infisalan. Mafhum sekarang ya? Aydan fawahdaniyatus sifati tanfi anhu ay anillahi ta'ala apa? Al-kam al-muttasil wal munfasil fiha ay fi wahdaniyati sifat. Tanfi al-adad fi haqiqati kulli wahidatin minha muttasilan kana au munfasilan. Tanfil adad fi haqiqati kulli wahidatin min apa? Sifatillahi ta'ala, gitu ya. Muttasilan kana au munfasilan, sawun kana itu kamnya muttasil ataupun kam munfasil. Tafsir annahu ta'ala lahu hayatun wahidatun, gitu ya. Tidak punya hayataini, gitu ya. Wa salasa, itu menafikan kam muttasil indahum, gitu ya. Allah itu hanya punya hayatun wahidatun, itu menafikan kam muttasil. Wa ilmun wahid, menafikan kam muttasil juga. Wa hakadza la aksar, tidak lebih dari 1. Terus walaisa sama
man yattasifu bi sifatil uluhiyah siwahu ta'ala, gitu ya. Walaysa samma, tidak ada man yattasifu bi sifatil uluhiyah siwahu ta'ala. Kemudian walaysa samma, gitu ya. Yang ini salbu wujudu sifat li ghairillahi ka sifatillahi ta'ala. Itu kalimat walaisa sama. Tidak ada orang yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Kam munfasil. Ya. Terus wa wahdaniyati ay adamil isnainiyah fi al-fi'li, yakni annahu ta'ala muttasifun biwahdaniyatil af'al. Apa maknanya? Falaisa sama, langsung ke munfasil, gitu ya. Falaisa sama man lahu fi'lun minal af'al siwahu ta'ala. Tidak ada, gitu ya, insilabul fi'li an ghairillahi ta'ala. Itu kalimat falaisa sama man lahu fi'lun minal af'al siwahu ta'ala. Al-fi'lu di sini bukan fi'lun bimana di dalam nahwu, yaitu apa? Fi'lun lawannya lawannya apa? Lawannya ism dan lawannya huruf. Bukan juga fi'lun bimana fi'lun lugah, tapi maknanya adalah taksir, khos, gitu ya. Bimana taksir. Id kullu ma siwallahu ajizun la taksira lahu, gitu ya. Tidak bisa memberikan taksir fi syai'in minal asya. Kullu ma siwallah, seperti api. Api itu la yu'assir. Al-ihraq dari siapa dong? Dari Allah, gitu ya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kumum al-khams, gitu ya. Kamutasil munfasil di dalam zat, kamutasil sama munfasil di dalam sifat, kan munfasil saja di dalam fi'lun. Oke. Berarti adam insila bil kasrah, gitu ya. An apa? An dzatihi ta'ala wa an sifatihi wa an fi'lihi. Insila bil kasrah, an fi ya. Insila bil kasrah, sal bil kasrah, an. Yaudah, bisa juga fi ya. Fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Oke. Di sini coba lihat. Insilab ta'adus sifat, gitu ya. Berarti min jinsin wahid. Oke. Di sini yakni annahu ta'ala muttasifun biwahdaniyati al-af'al falaisa sama man lahu fi'lun minal af'al siwahu ta'ala. Af'al bukan fi'lun, gitu ya. Dari sisi apa? Dari sisi taksirnya. Ketika Allah itu taksirnya kepada ihya, maka Allah disifati dengan hai. Ketika taksirnya kepada kholkun, maka Allah disifati dengan kholik, gitu ya. Ketika taksirnya itu mematikan, Allah disifati dengan apa? Mumit, dan seterusnya, gitu ya. Ketika Allah taksirnya itu memberikan rizkun, Allah disifati dengan apa? Razik, gitu ya, dan seterusnya. Af'alnya banyak, mutanawi'ah. Kemudian masuk ke dalil tamanu. Oke, kalimat insilabul kasrah fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, tafsirnya ini, gitu kan? Tafsirnya yang ini. Ya, insilab al-kasrah fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi itu maknanya ini nih. Gitu ya. Ay nafi kumumil khams. Oke, bacakan ya. Wal masyhur fi isbatil wahdaniyah burhan at-tamanu, dalil
tamanu gitu ya. Burhan dalil, cuman dalilnya beda dengan yang lainnya. Beda dengan dalil yang zonni dan seterusnya. Pasti qat'i. Burhan at-tamanu. Al-musyar ilaih. Enggak alladhi yadullu gitu ya. Al-musyar ilaihi biqaulihi. Seakan-akan gitu ya. Ini dalilnya gitu ya. Ini dalilnya. Cuman ada al-musyirnya. Gitu ya, al-musyir. Misalkan ana Zaid menunjukkan kepada kita sebuah dalil, menunjukkan kepada kita sebuah dalil. Bahasanya yusyir ilaina dar assalam gitu ya. Dar salam ini maktabah. Beda sama nggak Zaid maknanya dengan dar salam? Beda nggak ya? Beda kan ya? Zaid yang menunjukkan terhadap dari salam ini al-musyir ilaihi gitu ya. Al-musyir ila dalil. Al-musyir dengan dalil sama nggak? Beda gitu ya. Zatunnya mukhtalif. Zaid menunjukkan kepada kita sabi dan Zaid beda maknanya. Ini juga sama. Al-musyaru ilaihi biqaulihi ta'ala law kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kalau kita di dalam ilmu usul fiqh ataupun fikih, ini dalil Quran kan itu ya. Tapi karena di dalam ilmu kalam gitu ya, maka mereka hanya mengatakan bahwasanya makna yang ada di dalam ayat ini memberikan isyarat kepada sebuah dalil. Makna yang ada di dalam ayat ini hanya isyarat saja, bukan dalilnya, gitu ya. Maka ayat ini dalil bukan? Bukan, gitu ya. Hanya memberikan isyarat. Kayak tadi, Zaid menunjukkan dari salam. Zaid itu bukan Darussalam. Darussalam itu bukan Zaid, tapi Zaid yang menunjukkan, gitu ya. Ayat ini menunjukkan kepada sebuah dalil, tapi ayat ini bukan dalil. Gitu ya. Apa dalilnya? Depan, gitu ya. Makanya digunakan apa? Kalimat al-musyaru ilaih. Beliau katanya mengambil kata ini, pendapat ini dari pendapatnya Syekh Sa'aduddin At-Taftazani, gitu ya. Supaya beliau selamat dari apa? Dari khilaf yang terjadi di dalam pembahasan dalil Quran untuk ilmu kalam. Panjang banget, supaya nggak panjang udah al-musyar ilaih biar selamat, gitu ya. Jadi bukan dalilnya tapi al-musyar ilaihnya, hanya menunjukkan saja. Yang menunjukkan kepada tamanu. Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafa wa hasiluhu, gitu ya. Annahu lau amkan at-ta'addud. Di sini amkan lau kana fihi ma imkanu ta'addud, enggak ada kan? Lau kana fihi ma'alihah langsung. Kalau seandainya di sana ada Tuhan lebih dari satu, enggak kayak gini. Kalau seandainya di sana ada kemungkinan, gitu ya, Tuhan yang lebih dari satu, enggak, beda antara ayat dan dalil, gitu ya. Makanya ayat hanya memberikan isyarat saja. Dalilnya yang ini, gitu ya. Annahu lau amkan at-ta'addud la amkanat tamanu bainahuma, gitu ya. Oke. Minimal kita tahu cetakannya, cetakan dalil ini cetakan apa, terus tugas kita di tahap berikutnya apa, gitu ya. Laukana lau amkan ya, lau amkana at-ta'addud. Coba kawan-kawan datangkan sesuatu yang tidak ada di sini, terus apa yang kita butuhkan setelahnya, gitu ya. Lau amkana at-ta'addud laam, ya kan, laam kana ya. Gimana? Lau amkana ta'addud la amkana, oke. La amkana tamanu bainahuma. La amkana tamanu bainahuma. Ini sama, gitu ya. Sama dengan dalil-dalil yang lainnya. Pasti ini akan kita nafikan, gitu ya. Berarti apa? Lakinna at-tamanu, gitu ya. Apa? Lakinna tamanu sebentar, lakin la yumkinu tamanu, gitu ya. Lakin la yumkin at tamanu, gitu ya. Lakin la yumkin at tamanu, maka apa? Fala yumkin at ta'addud, gitu. Kayak gini,
Laukana nahar al maujud la talaati syamsu, kan gitu ya. Lakinna syams lam tatla, maka nahar ghairu maujud, gitu kan ya. Oke. Ini di dalam cetakannya mantik. Tapi cetakan yang biasa apa? Wal lazim batil. Kalimat wal lazim batil apa? Marfu, gitu ya. Manfi. Dinafikan, la yumkin, gitu ya. Wal lazim batil fa batala al malzum, gitu ya. Malzum. Tinggal dicari dalil mulazamahnya dan juga dalil yang istisnanya, gitu ya. Ketika batal al malzum fasabata naqiduhu. Apa naqiduhunya? Adamu imkan at-ta'addud. Ya. Apa sih surah tamanu? Gitu ya. Sekarang surah tamanunya. La'am kana at-tamanu bainahuma. Apa sih tamanu? Coba kita lihat. Ba-nya litaswir. Menjelaskan gimana sih tamanu. Ba litaswir itu nggak ada di dalam nahwu, gitu ya. Nggak ada di dalam bahasa pun. Ini adalah ungkapan apa? Muallifun, gitu ya. Kebiasaan atau adat muallifin. Nambahkan ta'rif ba, gitu. Apa nambahkan makna ba? Itu taswir. Bi'an yarida ahaduhuma harokatan. Harokata Zaid bi'an yurida ahaduhuma harokata Zaidin. Misalkan dua ilah, gitu ya. Yang satu iroda ya, irodatuhu. Satu mukaddimahnya walaupun pembahasan irodah. Idza aroda syai'an nufid, gitu ya. Nufidza itu hukumnya, gitu ya. Kalau Allah menghendaki suatu, kalau ilah menghendaki suatu pasti harus, gitu ya. Oke, iroda itu. Sekarang yurid al-ilah ya, al-ilah al-awwal, yuridu harokata Zaidin, ya. As-sani yurid adam harokata Zaidin, gitu ya. Oke. Kalau bahasanya kayak gini, al-ilah al-awwal yurid harokata Zaid dan irodah nufid, ya kan? Harus. Ilah yang kedua yurid adamu harokati Zaid, maka ini pun harus nufid, kan gitu ya. Kalau dua-duanya terjadi, kan gitu ya, maka akan terjadi apa? Istima naqidoin, gitu ya, karena la harokah. Ya kan, ijtima naqidoin. Kalau dua-duanya terjadi, karena aturannya iradatullahi ta'ala atau iradatul ilah labudaan yunafad, ataupun harus terjadi. Oke, kalau seperti ini ada dua kemungkinan. Imma, kan gitu ya, imma an yahsul al-amron. Mana yahsul amron? Harokah sama ada muharokah. Maka apa? Fayajtami an naqidoini, gitu ya. Karena harokah sama la harokah. Tapi kalau misalkan ilah al-awwal yuridu harokatin dan ilah sani yuridu sukun, maka menurut mutakallimun itu apa?
ijtima diddain, gitu ya. Di kitab sukun, maka dibilangnya diddan karena sukun sama harokah menurut mutakallimin itu dua-duanya wujudi. Beda dengan siapa? Hukama, gitu ya. Oke. Anda bacakan. Wahina idzin, yang itunya nanti ya. Ada kalimat wahina idzin. Imma an yahsul al-amron. Kemungkinan pertama dua-duanya terjadi. Ya, fayalzam ijtima apa? Diddaini, karena di dalam kitab ditulisnya sukun, gitu ya. Ana nulisnya ada muharokah. Makanya naqidain. Aula, ataupun tidak terjadi, gitu ya. Tidak terjadinya surahnya ada dua. Aulanya imma yang ini terjadi, ini enggak, gitu ya. Satu. Atau ini terjadi, ini enggak. Dua. Ini satu, ini dua, gitu ya. Yang ini terjadi, ini enggak. Itulah kalimat la. Terus yang atas tidak terjadi, yang bawah terjadi. Atau dua-duanya enggak terjadi. 3 surah, gitu ya. Kalimat aulanya. Aula fayalzam ajzuhuma. Kalimat fayalzam ajzuhuma apa? Yang ini. Ketika dua-duanya enggak terjadi. Oke. Au ajzi ahadihima. Ima yang ini, ima yang ini. Gitu ya. Au ajzi ahadihima. Al-ajzu itu apa? Amaratul hudus wal imkan lima fihi min syaibatil ihtiyaj. Sedangkan ajzun itu adalah alamat yang menunjukkan hudus, dan hudus itu tidak pantas disifati dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayal wal imkan juga menunjukkan imkan. Lima fihi min syaibatil ihtiyaj. Di sana, karena di sana ada apa? Syaibah. Syaibah bimana syubhah, ihtiyaj. Bimana apa? Danas apa mananya? Kotoran, gitu ya. Maksudnya ihtiyaj itu enggak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu syaibah, seakan-akan ingin mengatakan ihtiyaj yang la yalik lillahi ta'ala. Syaibah maknanya syubhah ataupun apa? Sesuatu yang tidak suci, gitu ya. Kemudian ulangi lagi, wahasiluhu annahu lau amkana ta'adud la amkana tamanu bainahuma bi an yarida ahaduhuma bi an yurida, bukan yarid, bi an yurida ahaduhuma harakata zaidin masalan, wal akharu bi an yurida al akharu sukuna zaidin, itu ya. Harakah sama sukun itu katanya diddan karena dua-duanya wujudi inda mutakalimin. Kemudian id kullun minhuma amrun mumkinun fi nafsi, itu adalah dalil talazum antara apa? Antara lau amkana at-ta'addud la amkana tamanu, itu dalil talazumnya mana? Id kullun minhuma amrun mumkinun fi nafsihi, gitu ya. Terus minhumanya kembali ke harokati zaidin wa sukuni zaidin. Wa kadza ta'alluq al-irada bi kullin minhuma. Ketika berbicara tentang ta'sir itu bersumber dari kudroh, gitu ya. Al-iradah taksis itu nggak bakal terlepas. Ketika ada kudroh pasti ada iradah. Nanti di pembahasan kita di sifat ma'ani, gitu ya. Ta'sir dan iradah dan kudroh gak mungkin bisa dipisahkan. Wahina idzin imma an yahsul, yang Anda jelaskan tadi. Wahina idz, gitu ya. Idznya menunjukkan kemana? Ketika ada tamanu, gitu ya. Wahina idz, ketika tamanu itu terjadi, gitu ya. Idzinnya kembali kemana? Kalau Anda maknakan wahina idz hasolat tamanu, gitu ya. Wahina idz tamakana at-tamanu wahina id amkana tamanu. Berarti kan ada dua kemungkinan nih kalau terjadi tamanu, gitu. Jadi hina idnya ketika terjadi tamanu. Idzin kan itu ya. Musyar ilaihnya kemana? Ketika terjadi tamanu. Imma an yahsul amron, yang tadi jelaskan, fayalzam ijtima'u ad-diddaini
diddaini au la la yahsul gitu ya. La yahsul ada 3 surah. Surah yang pertama kalau dua-duanya la yahsul maka yalzam ajzu huma. Humanya kembali ke ilah. Au ajzi ahadihima ataupun salah satunya enggak mampu gitu ya. Wa huwa dan ajzun, huwanya kembali ke ajzun, amaratul hudus wal imkan. Kenapa itu menjadi alamatul hudus wal imkan? Lima fihi min ihtiyaj. Fatta'addud, maka kesimpulannya fatta'addud mustalzim li imkanit tamanu, dan imkanut tamanu itu apa? Mustalzim lil muhal, fayakunu at-ta'addud muhal. Oke, satu lagi katanya apa? Ada namanya tawarud gitu ya. Ada tamanu, ada tawarud. Itu dalil yang masyhur indahum. Ada yang namanya tamanu, ada yang namanya tawarud. Ya. Satu lagi. Ini untuk menjelaskan yang 2 baris terakhir sekalian ya. At-tawarud. Surahnya al-awwal yurid harokata Zaidin gitu ya. As-sani juga yurid harokata Zaidin gitu ya. Sama-sama fi nafsil waqt dan semuanya. Syakhsunnya sama, waktunya sama gitu ya. Fi'lunnya sama. Itu namanya dalil tawarud ataupun bahasa lainnya katanya tasallat gitu ya. Bedanya sama tamanu apa? Kalau tamanu satunya fi'lun, yang satunya lawannya. Kalau ini sama-sama fi'lunnya gitu ya. Oke. Di sini ada 2 kemungkinan gitu ya. Imma an yahsul kullun minhuma, maksudnya iradahnya yahsul, au la gitu ya. Au la. Kalau yang pertama, anak harus hapus ke belakang. Ini bisa nih. Imma an yahsul kullun minhuma, maksudnya yahsul kullun minhuma gimana? Iradah yang awal dan iradah sani hasol gitu ya. Iradah pertama dan iradah yang kedua hasol. Maka fayalzam, fayal yang awal fayal zam imma an yahsul kullun minhuma aula. Al awal, anak kasih awal ya supaya mengembalikan ke sini. Al awal yalzam apa? Ijtima al muassiraini li asarin wahidin gitu ya. Kalau seandainya dua-duanya terjadi, padahal asarnya kan satu, harokatu zaid aja, muasirnya 2, katanya wahwa muhalun dorurotan, wahwa muhalun dorurotan. Aula berarti apa? Kalau aula surahnya ada 2 kan itu ya, dua-duanya nggak terjadi, atau satunya terjadi, yang ini nggak terjadi, atau kan itu ya. Ini yang keduanya nih, aula. Kalimat aula itu 3 surah seperti tadi. Maka apa? Fayalzam wasani apa? Yalzam al-ajzi. Ini bisa gitu ya. Ini bisa, ini enggak. Berarti yang satunya ajz. Atau dua-duanya ajz gitu ya. Dan ini muhal juga. Wahwa muhal. Kenapa nggak disebutin gitu ya? Kok dalil tamanu aja yang disebutin? Ini nggak disebutin. Kenapa? Oke, kita lihat.
Ini kan, udah. Terakhir nih. Kesimpulannya kan adamu at-ta'addud gitu ya. Adamu ta'addud itu apa? Bisa babi adamu imkan apa? At-tamanu gitu ya. Berarti imkan utamanu sudah ana nafikan gitu ya di pembahasan pertama. Imkan utamanu. Kemungkinan tamanu, bukan tamanu bil fi'li gitu ya. Tapi imkanu tamanu. Imkanu tamanu berarti at-tamanu bil quwwah gitu ya. Tamanu bil quwwah. Zaid ketika masih bayi itu akilnya bil quwwah gitu ya. Tapi kalau sudah dewasa dan berpikir, otaknya sudah siap, itu apa? Bil fi'li gitu ya. Bil quwwah. At-tamanu kalau misalkan imkanu tamanu itu at-tamanu bil quwwah. Ketika at-tamanu bil quwwah, bukankah di dalamnya juga ada imkan at-tawarud? Karena masih imkan gitu ya. Di dalam imkan utamanu itu ada imkan tawarud gitu ya. Tawarud itu dua-duanya memiliki iroda untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Kalau tamanu itu beda, satunya gerak, satunya sukun gitu ya. Kalau tamanu gak mungkin, yang di dalam imkan utamanu itu ada imkan tawarud, maka apa? Ini pun gak mungkin, maka ini gak perlu didatangkan katanya gitu ya. Oke, kita bacakan gitu ya. Jadi di dalam imkan utamanu, karena imkan utamanu tamanu bil quwwah. Ketika tamanu bil quwwah masih mungkin gak sih tawarud? Masih ya. Dalam artian kayak gini, mungkin saja, jadi belum terjadi sebetulnya imkan ini. Ini dibatalkannya sampai apa? Sampai ke apa? Ketika membatalkan dalilnya itu membatalkan dari sisi orang berpikir saja sudah ditolak, gitu. Apalagi sudah terjadi, gitu. Membatalkannya sesuatu yang mungkin gak sih orang ketika berpikir seperti itu udah dibatalkan. Sebelum terjadi sudah dibatalkan, gitu ya. Pemikiran membatalkannya sebuah pemikiran yang belum terjadi. Ini namanya imkan at-tamanu. Ketika imkan at-tamanu ataupun at-tamanu bil quwwah itu masih memungkinkan imkan tawarud. Ketika imkan tamanu dibatalkan, maka apa yang ada di dalamnya lazimnya gitu ya dibatalkan juga. Ketika wabima dzukir indafa'a, kalimat itu ya. Wabima dzukir, kalimat wabima dzukir itu adalah dengan menambahkan imkan utamanu, menambahkan impan kepada tamanu itu ya. Wabima dzukir indafa'a ma yuqal innahu yajuz an yattafiqa min ghairi tamanu. Boleh-boleh saja yattafiq gitu ya. Min ghairi tamanu. Makanya ana enggak bilang at-tamanu, tapi dibilangnya apa? Amkan gitu ya. Imkan utamanu. Wa hasilu dafa annal imkan muhalun wa in lam yaqa tamanu bil fi'li. Imkan tamanu itu muhal gitu ya. Ketika imkan tamanu muhal, maka imkan tawarud juga muhal gitu ya. Oke. Ini penjelasan dari ana itu berkaitan dengan bahasa ya. Kesimpulannya berarti apa? Kesimpulannya dalil wahdaniyah adalah dengan apa? Dengan menafikan tamanu gitu ya. Dalil subutul wahdaniyah dengan menafikan tamanu dan menafikan tawarud gitu ya. Ataupun bahasanya burhan tamanu sama burhan at-tawarud. Itu yang dimaksudkan. Tawarud berarti apa maknanya? Ada dua ilah yang dua-duanya menghendaki sesuatu yang sama gitu ya. Sedangkan tamanu ada dua ilah, yang satu menghendaki A, yang lawannya yang satunya menghendaki lawannya gitu ya. Itu namanya tamanu. Yang satu menghendaki A, yang satu menghendaki lawan dari A. Itu tamanu. Tawarud dua-duanya menghendaki satu yang sama. Satu hal yang sama. Terus wat taksirnya itu sedikit aja karena nggak akan kita bahas kecuali pembahasan berikutnya. Anda bacakan saja. Wat taksiru
laisa illa lil wahidil qahar jalla wa ala. Wat taksir, kesimpulannya dari mana nih? Ketika Anda mengetahui bahwasanya Allah itu disifati dengan wahdaniyatul zat, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul fi'li, maka enggak gitu ya. Maka di sini taksirnya ingin dikembalikan kemana? Ke wahdaniyatul fi'li. Fattaksiru laisa illa lil wahidi al-qahar jalla wa ala. Berikutnya adalah pembahasan tentang akwal ulama di dalam af'alul ibad gitu ya. Ada tentang illah sama ma'lul, ada yang kuwatul muda'ah, ada yang asyairah. Oke. Pertemuan berikutnya tentang af'al al-ibad insyaallah. Yuk, kita tutup dulu ya. Allahumma sholli afdhala salat